Malam Pak Arif. Malam Pak Taufik. Ntar ya, kita tunggu satu lagi ya. Pak, siapa lagi yang belum ini? Kita cuma 3 orang kayaknya. Wahyudi, Pak. 2 orang. Pak Wahyudi ya? Ya. Kita tunggu ya. Pak, saya di jalan ya Pak. Oh, monggo Pak, monggo Pak. Siapa? Hati-hati di jalan Pak, hati-hati. Makasih Pak. Monggo, monggo. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Pak. Malam rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, yang pada hari ini kita melanjutkan ya pertemuan kita. Sebelum nanti teman-teman minggu depan teman-teman sudah bisa mengerjakan ya, ada tugas kemudian dengan ujian. Ya baik, nanti ujiannya dalam hal ini berupa ujian akhirnya, nanti teman-teman bisa mengerjakan soal dalam bentuk project, mungkin waktunya 1 bulan ke depan ya, karena saya kasih waktu lebih panjang karena perkuliahan kita pun ada percepatan gitu ya, sehingga kita nanti endingnya penilaiannya akan dibarengkan dengan mata kuliah yang lainnya gitu ya. Nah dalam mata kuliah pengambilan keputusan, kebetulan yang hari ini kita
kuliah yang pada hari ini kita sekarang masuk ke dalam sesi terakhir ya di dalam perkuliahan kita. Di sesi ini kita akan berdiskusi selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan kita akan berdiskusi mengenai dengan mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Hari ini kita akan berdiskusi seperti biasa. Nanti saya memberikan bahan materi, setelah bahan materi teman-teman nanti setelah itu melakukan ada mungkin sejenis diskusi ya atau mungkin tanya jawab ya di akhir perkuliahan gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana sih pengambilan suatu keputusan di dalam kita berinvestasi ya dan penganggaran modal ya. Berbicara keputusan berarti keputusan ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam analisis, ya, berbagai macam data ya yang dikumpulkan oleh teman-teman. Data itu nanti bisa menjadi sebagai salah satu acuan, salah satu pertimbangan teman-teman di dalam pengambilan suatu keputusan. Lagi keputusannya berhubungan dengan investasi, berhubungan dengan kedepannya teman-teman anggaran modalnya mau kemana kan, investasinya mau kemana. Nah, keputusan inilah yang di dalam berinvestasi, di dalam penganggaran suatu modal ini perlu diberikan perhatian khusus ya. Kenapa? Karena di dalam pengambilan keputusan baik tidaknya ya harus berhati-hati di dalam kita pengambilan suatu keputusan yang kita ambil. Karena keputusan yang diambil itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang, dipikirkan dengan berbagai macam resiko ke depannya seperti apa dan ke depannya itu mau seperti apa. Makanya harus benar-benar didukung oleh fakta, didukung oleh data-data yang akurat sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan sesuai ya dengan apa yang kita putuskan. Berbicara tentang suatu investasi. Investasi dia merupakan adalah penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Ini adalah investasi. Dengan investasi modal ditanam kembali dengan harapan perusahaan mempunyai keuntungan yang berlipat sehingga nanti keuntungan ini bisa menjadi aset, bisa menjadi dana talangan buat perusahaan di dalam pengembangan perusahaan ke depannya. Investasi dia merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan profitabilitas, adanya harapan keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Biasanya seorang yang berinvestasi di perusahaan selain dia adalah untuk semua modalnya dia kerahkan dari bentuknya adalah bentuk fokus ke dalam perusahaannya, biasanya mereka juga memiliki aset dan aset itu ke depannya akan menjadi sesuatu hal yang berharga, suatu hal yang bisa menopang di dalam usahanya ke depannya. Misalnya aset yang dia inikan adalah pembelian tanah, pembelian gedung, ruko ya, atau mungkin sawah dan sebagainya, atau mungkin diinvestasikan ke dana yang lainnya, apakah dia ke saham dan sebagainya. Nah, ini adalah menguntungkan. Ini memberikan sebagai dana talangan ya, sebagai aset yang ke depannya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar sehingga berguna di saat perusahaan mengalami krisis ke depannya. Oleh karena itu, keputusan di dalam berinvestasi ini merupakan keputusan yang penting, bahkan dikatakan sebagai sangat penting di dalam suatu perusahaan. Hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan di dalamnya dia menyangkut kebutuhan dana yang digunakan ya untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya itu seperti apa. Untuk menganalisis kelayakan ya suatu proyek dalam suatu investasi, di situ diperlukan suatu analisis
Analisis yang seperti apa? Analisis yang di dalamnya bertujuan kita bisa menentukan ya layak atau tidaknya proyek investasi tersebut didanai. Nah, ini adalah analisis di dalam proyek suatu investasi ke depan. Ada beberapa klasifikasi di dalam proyek investasi. Secara umum, perusahaan mengklasifikasikan proyek investasi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada kategorinya adalah kategori dengan bahasanya adalah penukaran. Penukaran di sini adalah suatu investasi di dalamnya untuk dia bisa menukar berbagai macam ya. Di situ ada peralatan produksi ya yang telah usang, yang sudah tidak layak pakai dengan yang lebih baru. Kenapa? Karena dengan penukaran yang ada, dengan penukaran yang lebih pembaharuan yang lebih baru, diharapkan dia akan memberikan suatu inovasi baru, suatu peralatan yang bisa berguna dan bisa menghasilkan ke depannya menjadi yang lebih baik. Kenapa harus ditukar? Karena barang-barang yang lama, apalagi saat ini dengan adanya perkembangan ya, perkembangan teknologi yang cukup cepat. Bahkan dikatakan dengan saking cepatnya dengan satu dengan yang lainnya, ini pun harus segera perusahaan lebih survive dengan berbagai macam perkembangan yang ada di dalamnya. Penukaran ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan berbagai macam penukaran ya. Bisa dilakukan dengan adanya tadi penukaran barang ya atau tukar ganti ya. Menukar barang yang rusak dengan barang yang baru, barang yang telah usang yang tidak terpakai dengan barang baru dan sebagainya. Bisa juga penukaran aset ya atau saham ya. Adalah penukaran berbagai macam obligasi menjadi saham ya sehingga itu akan menjadi tabungan, menjadi satu profitabilitas yang diharapkan ke depannya. Ada juga penukaran mata uang ya, ditukar ya dengan mata uang misalnya rupiah ke mata uang US dollar dan sebagainya. Ada lagi penukaran apa lagi? Penukaran dalam proyek investasi misalnya ada penukaran proyek dari yang skala kecil ke skala besar dan atau pengalihan tujuan proyeknya ke depan seperti apa. Atau penukaran unit atau penukaran ukuran ya dari misalnya ke skala kilogram, ke gram atau meter ke sentimeter dan sebagainya. Atau ada juga penukaran berbagai macam hal yang berhubungan dengan konteks kedepannya investasi ini menguntungkan untuk perusahaan kedepannya untuk bisa menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, ada namanya penghematan biaya. Penghematan biaya ini adalah investasi untuk apa? Menggantikan peralatan yang sudah tua namun masih bisa bekerja ya dengan peralatan yang baru yang lebih efisien. Pembiayaan untuk program-program pelatihan yang ditujukan di dalamnya untuk bisa apa? Bisa mengurangi adanya biaya tenaga kerja. Di dalamnya mengurangi adanya pengeluaran untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah. Nah, ini biasanya perusahaan itu yang menginvestasikan dengan berbagai macam dengan peralatan diganti dan sebagainya. Apalagi saat ini di era society dari zamannya ke 4.0 ke menuju ke 5.0. Bahkan dari 3.0 ke 4.0 saja sebagian tenaga manusia, sebagian SDM kita sudah banyak yang dirumahkan, sudah banyak yang digantikan ya dengan adanya mesin automasi di dalamnya, adanya IoT di dalamnya. Apalagi saat ini yang ketika pemerintah berfokus, saat ini fokusnya adalah pemerintah dengan sendirinya ya berfokus kepada penerapan tidak hanya Society 4.0 tapi juga sudah sampai ke 5.0 gitu kan. Nah, ini akan menjadi salah satu bumerang ke depannya dengan perkembangan teknologi yang dahsyat, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, dengan penciptaan robot-robot yang bisa menggantikan tenaga manusia ke depannya, sehingga dengan sendirinya ini akan berubah dari waktu ke waktu. Dulu sebelum pandemi COVID-19 ya, perubahan dari masa zaman dulu orang dari offline ke online ini tabu. Kenapa tabu? Karena mereka sudah terbiasa
sudah terbiasa offline. Mereka tidak terbiasa online ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ketika adanya perubahan COVID-19 itu, mereka dipaksa. Dipaksa dengan keadaan, dipaksa dikurung di rumah, dipaksa mereka WFH, atau dipaksa mereka melakukan WFA ya, work from anywhere, atau mungkin work from home dan sebagainya. Sehingga mereka dipaksa dengan online, sehingga dipaksa mereka bekerja dari rumah dan sebagainya. Ini yang menyebabkan perkembangan cepat dari zaman Society 3.0 menuju ke 4.0. Jadi orang dipaksa. Ketika sudah dipaksa, lama-lama akan menjadi sesuatu hal yang kebiasaan ya. Pertama dipaksa, mereka denial, menolak, lama-lama akan muncul kebiasaan baru. Setelah 21 hari itu akan berubah polanya. Ketika orang sudah terbiasa nyaman menggunakan online ya, sehingga udah 1 bulan ke depan, maka lama-lama itu akan menjadi budaya baru. Jadi budaya baru itu tercipta dari sesuatu hal yang dipaksa. Dipaksa akan menjadi kebiasaan dan kemudian akan menjadi kebiasaan baru di dalamnya. Ini adalah perkembangan pada waktu zaman pandemi COVID itu. Kenapa ada pandemi COVID? Itu mungkin di dalamnya adalah salah satu percepatan ini. Ya, di dalamnya apakah ada eksiden dengan berbagai macam virus dan sebagainya, dengan perkembangan tentang dunia biologi dan sebagainya ya. Itu satu hal dan seperti itu ya. Nah, saat ini bahkan di negara-negara tetangga kita sudah ada tren baru ya dengan kasus COVID-19 gitu ya. Secara nasional sejak awal tahun hingga Juni 2025 ya, ini terdapat 72 kasus yang terkontaminasi COVID-19 berdasarkan pemantauan dari Kementerian Kesehatan dari Januari sampai 31 Mei ini gitu ya. Ini berdasarkan dari Tribun Jatim ya, polri.go.id di dalamnya. Nah, ini dengan apa? Dengan berbagai macam hal yang perkembangannya ada. Dari periode 25 sampai 31 Mei 2025, tercatat ada 7 kasus baru dengan adanya positivity rate sehingga sekitar 2,05% dan tanpa adanya laporan kematian gitu. Bahkan di Jakarta sendiri ya, Jakarta Selatan selama Januari sampai Juni 2025 ini terdapat 15 orang positif. 14 ini pada Januari dan 1 pada bulan Mei. Namun tren awal Juni ini belum menunjukkan penambahan kasus yang serupa. Itu didapatkan dari newsdetik.com di dalamnya itu. Ada varian baru yang di dalamnya berkembang. Ada NB181. Varian NB181 ini adalah turunan dari XBV 1.5.1. Ini dari JN1. Ini telah mulai memasuki Indonesia dan dikonfirmasi melalui 7 sampel dari periode tanggal 25 sampai 31 Mei. Ini didapatkan dari metronews.com dalamnya itu. WHO dia menempatkan sebagai varian adanya under monitoring atau dikenal dengan nama FUM ya. Pada tanggal 23 Mei 2025 karena penyebaran yang cepat ke lebih dari 20 negara. Ini berdasarkan laporan dari metronews.com di dalamnya. Meskipun mudah menular, varian ini tidak menunjukkan peningkatan terhadap tingkat keparahan ya atau kematian dibandingkan dengan varian-varian COVID sebelumnya. Ini berdasarkan dari metronews.com di dalamnya. Kemudian bagaimana tanggapan pemerintah dengan adanya varian baru ini? Tanggapan pemerintah dan Kemenkes ya. Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran ya per tanggal 28 Mei 2025 untuk kita mulai meningkatkan kewaspadaan. Termasuk di dalamnya akan ada yang namanya peningkatan ini, termasuk dalamnya ada penguatan surveillance di pintu masuk, dinas kesehatan daerah, dan fasilitas kesehatan lain. Ini berdasarkan dari liputan6.com di dalamnya itu. Meskipun terjadi sedikit peningkatan kasus ya, pemerintah menyatakan tidak memberlakukan pembatasan perjalanan ya, namun diminta tetap mereka waspada dan menjauhi penumpukan jika mengalami gejala pernapasan. Ini berdasarkan dari sehatnegeriku.kemkes.go.id. Nah, Menkes sendiri menekankan apa yang tekankan agar kita tidak panik dengan subvarian baru ini yang saat ini beredar. Ini memiliki resiko fatalitas yang rendah dari kematian yang belum ditemukan. Ini berdasarkan laporan nasional.kompas.com di dalamnya. Sehingga
Yang terjadi saat ini berdasarkan dari rekomendasi untuk masyarakat. Satu, jalankan kembali protokol dasar ya, gunakan masker saat kita sakit ya, jika batuk, pilek dan sebagainya. Kemudian sering cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan jika batuk atau pilek kita. Kemudian yang kedua adalah booster vaksin COVID-19. Ini masih direkomendasikan, terutama bagi lansia dan orang-orang yang kondisinya adalah komorbid ya. Ini berdasarkan kompas.com, adanya sehatnegriku.kemkes.co.id di dalamnya. Jika mengalami gejala yang mirip flu, nah ini sebaiknya segera isolasi mandiri dan tes ke paskes kesehatan terdekat. Nah, jumlah kasusnya ini masih rendah ya, tetapi trennya masih sedikit meningkat nih, sehingga apa? Perlu adanya kewaspadaan yang ada. Varian NB1.8.1 ini sudah terdeteksi, tapi sejauh ini tidak menyebabkan gejala yang berat atau kematian yang ada. Yang utama, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan ya, dan kondisi vaksinasi, serta segera memeriksakan diri bila terjadi gejala-gejala seperti itu. Nah, ini varian-varian yang ada saat ini. Nah, ini pun dengan adanya berbagai macam perkembangan ya, dari zamannya, dari society tadi ke 4.0 menuju ke 5.0 gitu kan. Ini perkembangan yang signifikan dan diharapkan sama juga ketika nanti perkembangan dari 4G ke 5G dengan perkembangan yang dahsyat, dengan perkembangan dunianya udah masuk robotik dan sebagainya ya, dengan perkembangan AI dan sebagainya. Ini perlu adanya penghematan biaya yang mereka ini kan ya dengan sendirinya. Dengan adanya investasi menggantikan peralatan yang tua ya, dalamnya dengan program-program pelatihan yang ditunjukkan kepada SDM yang ada dan pengeluaran yang ada. Bahkan saat ini ada Microsoft ya, perusahaan Microsoft itu memberhentikan manajer IT-nya ya, karena mereka sudah bisa membuat robot dari Microsoft itu untuk bisa menggantikan pekerjaannya. Ini kan sangat miris ya ke depannya ya. Di satu sisi kita berkreasi, satu sisi kita memiliki inovasi, pembuatan robot dan sebagainya, memudahkan tenaganya yang kita gunakan untuk memudahkan kita, tetapi di sisi lain juga ini menggerus kita sebagai tenaga kerja yang memang bisa diinikan ya. Kalau robot kan sekali investasi, kemudian tidak perlu lagi membayar gaji, tidak perlu lagi membayar pesangon, tidak perlu lagi membayar berbagai macam asuransi yang memang dibutuhkan oleh SDM tersebut ya. Dalam ini robot kan benda mati di dalamnya itu. Kemudian yang ketiga ada namanya ekspansi output pasar dari produk-produk tradisional. Nah, ini ada ekspansi perubahan dari mana, Pak? Investasi ini berubah di dalamnya untuk memperluas berbagai macam produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dari pasar tradisional ataupun namanya pasar yang telah ada saat ini. Nah, ini ekspansi ini dengan sendirinya berubah dari produk-produk yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat ada namanya ekspansi pet produk dan atau pasar baru di dalamnya. Investasinya apa? Investasi untuk mengembangkan, investasi untuk memproduksi dan menjual produk baru ya, atau mungkin mempunyai pasar baru yang ada. Ekspansi ini, perubahan ini dengan signifikan ya, dengan adanya budaya baru, dengan adanya tempat baru ya, sehingga investasi ini dengan sendirinya produknya juga bersaing, produk yang bisa menggantikan substitusi atau mungkin tidak hanya komplementer ya, bisa juga sebagai pengganti di dalamnya. Kemudian yang kelima apa? Kelima adalah regulasi dari pemerintah. Investasi yang ada, yang dikeluarkan untuk dia bisa mengeluarkan ya berbagai macam penyesuaian dengan adanya regulasi-regulasi yang ada. Hal ini meliputi berbagai macam proyek-proyek investasi yang diwajibkan di dalamnya untuk dia memenuhi regulasi mengenai kesehatan dan keselamatan yang ada. Ya kan? Untuk apa? Memenuhi kesehatannya, memenuhi keselamatannya, mengendalikan polusi, dan menanti berbagai macam kewajiban-kewajiban legal dengan sendirinya. Ini adalah regulasi dari pemerintah yang ada. Ada berbagai macam di dalamnya metode di dalam penilaian ya. Metode apa yang digunakan dalam penilaian investasi? Yang pertama ada namanya metode accounting rate of return.
atau kita kenal dengan nama ARR gitu kan. ARR ini merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan ya dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Secara matematis ya ada rumus untuk menghitung ARR dalamnya itu. Ada namanya ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak ya, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi dikalikan dengan 100% yang ada. Nah, ini adalah metode ARR di dalamnya. Kedua, ada namanya metodenya metode payback period. Metode payback period ini adalah metode yang digunakan untuk menilai usulan proyek investasi dengan cara dia menghitung jangka waktu suatu investasi. Di dalamnya dia menutup kembali semua berbagai macam pengeluaran, berbagai macam penggunaan aliran kas yang masuknya. Secara matematis, rumus untuk menghitung PBP ya, pay periodnya ini adalah PBP sama dengan investasi awalnya dibagi dengan arus kas masuk ya, dikalikan selama satu tahun. Ini adalah PBP. Yang ketiga ada namanya net present value. Ya, metode ketiga adalah metode NPV. Metode NPV ini adalah metode untuk menilai usulan adanya proyek investasi dengan dia mempertimbangkan berbagai macam nilai waktu uang. Ya kan? Secara matematis, rumus untuk menghitung net present value adalah present arus kas investasinya dikurangi dengan present value investasi di dalamnya. Contoh, ini ada contoh diketahui di situ. Ada yang pertama adalah nilai residunya adalah 0. 2 adalah metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutannya adalah garis lurus. Yang ketiga adalah tingkat suku bunganya sebesar 15%, ya kan? Kemudian yang keempatnya adalah data arus kas yang ada. Nah, ada beberapa macam di situ ya, ada tahunnya, ada tahun ke-0 ya. Investasi si produk A-nya ini adalah 90 juta, B-nya adalah 120 juta. Tahun ke-1 A-nya 40 juta, sementara B-nya 70 juta. Tahun kedua A-nya tetap ya 40 juta, kemudian B-nya adalah menjadi 50 juta. Tahun ketiga adalah 40 juta A-nya, B-nya adalah 30 juta. Hitunglah ARR ya, FPB ya, FBP dan NPV dalamnya itu. Nah, kita hitung masing-masing. Berdasarkan yang pertama kita menghitung namanya accounting rate of return atau kita kenal dengan nama ARR di dalamnya itu. Ya. Ada namanya pertama depresiasi proyek A ya. Depresiasi proyek A ini berarti tadi adalah 90 juta ini dibagi selama tahunnya berapa? Dibagi sebanyak 3 tahun. Berarti depresiasi A-nya adalah 90 juta dibagi 3 ketemunya 30 juta. Kemudian laba setelah pajak proyek A. Ada tahun pertama cash flow-nya adalah 40 juta. Depresiasinya tetap ya 30 juta. Berarti laba setelah pajaknya adalah cash flow dikurangi dengan depresiasi. Berarti cash flow-nya adalah 40 juta dikurangi dengan 30 juta. Berarti laba setelah pajaknya adalah 10 juta untuk tahun pertama. Tahun kedua, cash flow-nya sama 40 juta, depresiasinya 30 juta. Bahkan laba setelah pajaknya sama. Cash flow-nya 40 juta dikurang 30 juta, ketemunya adalah 10 juta. Tahun ketiga, cash flow-nya 40 juta, depresiasinya 30 juta. Laba setelah pajaknya adalah 10 juta. 40 juta dikurangi 30 juta.
Sehingga total laba setelah pajaknya selama 3 tahun adalah 10 juta tambah 10 juta tambah 10 juta. Ketemunya adalah 30 juta. Rata-rata laba setelah pajak proyek A berarti adalah 30 juta ini dibagi dengan 3. Berarti rata-rata labanya adalah 10 juta. Kan? Berarti rata-rata investasi proyek A bagaimana? Rata-rata investasi proyek A berarti adalah 90 juta ini ditambah dengan 60 juta, ditambah 30 juta, ditambah dengan 0, dibagi dengan 4. Ya kan? Berarti apa? 90 juta tambah 60, 150 juta. Ditambah 30, ya berarti 180 juta dibagi 4, ketemunya adalah 45 juta. Ini adalah rata-rata investasi proyek A berdasarkan accounting rate of return. Kemudian bagaimana kita menghitung depresiasi proyek B? Nah, proyek B-nya tadi adalah 120 juta dibagi dengan 3. Ya, ketemunya adalah 40 juta. Ya kan? Laba setelah pajak proyek B berarti tahun ke-1 adalah cash flow-nya 70 juta. Depresiasinya 40 juta ya. Maka laba setelah pajaknya adalah 70 juta dikurangi 40 juta. Ketemunya 30 juta. Tahun kedua cash flow-nya 50 juta. Depresiasinya 40 juta. Berarti laba setelah pajak adalah 50 dikurangi 40 juta. Ketemunya adalah 10 juta. Tahun ketiga adalah cash flow-nya 30 juta. Depresiasinya 40 juta. Berarti laba setelah pajak adalah 30 juta dikurangi 40 juta. Ketemunya adalah 10 jutanya negatif. Berarti jumlah rata-rata pajak proyek B ini adalah laba setelah pajaknya berapa ditambahin 30 juta ditambah 10 juta dikurangi 10 juta. Ketemunya adalah 30 juta. Ini adalah rata-rata laba setelah pajak proyek B. Berarti 30 juta ini dibagi 3 ya, ketemunya adalah 10 juta. Rata-rata investasi proyek B berarti berapa? 120 juta. Ya, ditambah 80 juta. Ditambah 40 juta. Ditambah 0 dibagi 4. Ketemunya 60 juta. ARR berarti rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Dikalikan dengan 100%. ARR proyek A berarti 10 juta dibagi dengan 45 juta dikali 100%. Maka ketemunya adalah 22,22%. ARR Project B berarti 10 juta dibagi 60 juta dikali 100%. Ketemunya adalah 16,67%. Ini adalah nilai ARR proyek A dan proyek B. Bagaimana berikutnya dengan kita menghitung namanya payback period-nya atau kita kenal PBP. Kita hitung yang proyek A dulu. Payback period proyek A itu lihat tahun ke-0. Tahun ke-0 ini adalah mulai dari 90 juta. Tahun ke-1 proyeknya ini 40 juta. Ketika kita kurangin ya, 90 kurangi 40 adalah 50 juta. Tahun kedua, proyek ini 40 juta pengurangannya. Berarti 50 juta dikurangi 10 ya. Berarti ketemunya adalah di situ adalah 10 juta. Tahun ketiga proyeknya adalah 40 juta. Berarti PBP A ini adalah 2 tahun ditambah dengan 10 juta tadi, yang sisanya dibagi dengan 40 juta kali 12. Berarti 2 tahun 3 bulan. Ya, karena
Di sini dikalikan dengan 12. Ini kan seperempat ya. Seperempat kan ini 12 bagi 4 adalah 3 bulan. Berarti 2 tahun 3 bulan. Ini pengembalian si proyek A-nya. Bagaimana untuk payback period proyek B? Tahun ke nolnya adalah 120 juta. Tahun ke satunya yang digunakan adalah 70 juta. Dikurangin tuh 120 juta, dikurangin 70 juta. Ketemunya adalah 50 juta. Tahun kedua adalah 50 juta. Dikurangin berarti ketemunya adalah 0 di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ada namanya net present value atau NPV. Kita lihat proyek A. Present value arus kas itu adalah present value A, proyek A, berarti A dikalikan dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N per I. Berarti present value A adalah 40 juta dikali dengan 1 dikurangi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat min 3 per 0,15. Present value A 40 juta dikali. Ini dikalikan dibagi dengan dipangkatin dengan min 3 ya. Ketemunya adalah 2,283225117. Kalau dikalikan adalah ketemunya berapa? 91 juta 329.000 ya 4,68 rupiah. Itu adalah present value A-nya dalamnya. Berarti present value investasinya adalah berapa? 90 juta dikalikan dengan 1 plus 0,15 pangkat 0. Berarti berapa? 90 juta dikalikan dengan 1. Karena berapapun bilangan di pakatan angka 0 hasilnya selalu 1 gitu kan. Berarti artinya berapa? 90 juta di dalamnya itu. Kemudian ada lagi NPV-nya gimana? Present value arus kas dikurangi dengan present value investasi yang ada. Ya. Nah, ini ketemunya adalah 91 juta 329.004,68 dikurangi dengan 90 juta. Ketemunya adalah 1 juta 329.004,68. Sekarang kita lihat proyek B. Present value arus kasnya, lihat tahunnya. Tahun ke-1 arus kasnya adalah 70 juta. Dikalikan dengan 1 plus 0,15 pangkat min 1. Ketemunya adalah 60 juta 869.565,22. Tahun kedua adalah 50 juta dikalikan dengan 1 plus 0,15 pangkat min 2. Ketemunya adalah 37 juta 807.188,37. Tahun ketiga 30 juta dikalikan dengan 1 plus 0,15 pangkat min 3. Ketemunya berapa? 19 juta 725, ya kan? 486,97. Ketemunya jadi berapa? Ketemunya di sini adalah 118 juta 402.235,6. Jadi net present value yang ada di situ adalah 120 juta dikalikan dengan 1 plus 0,15 pangkat 0 ya. Jadi ketemunya adalah 120 juta kalikan dengan 1. Ketemunya adalah 120 juta. Bagaimana NVP-nya? Present value kas-nya dalamnya berapa? Berarti present value-nya ini adalah dikurangi dengan present value investasi. Berarti 118 ya. 402.235,6 dikurangi dengan 120 juta. Maka ketemunya adalah minus 1 juta ya 597.764,4. Jadi nilainya adalah minus.
Berikutnya kita bicara tentang capital rationing. Capital rationing ini adalah pada suatu ketika ada seorang manajer perusahaan yang dihadapkan pada suatu persoalan. Pada persoalan jumlah proyek yang memenuhi kriterianya ya, yang minimum yang ditetapkan adalah lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaannya. Modalnya terbatas. Dengan modal terbatas tetapi proyeknya banyak. Sehingga dia harus pintar melihat celah mana yang harus diambil dan mana yang diabaikan terlebih dahulu untuk di tahun berikutnya. Tujuan utama perusahaan ini, dia melakukan adanya capital rationing. Dia adalah memilih proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan yang tinggi, keuntungan yang besar bagi perusahaan. Pemilihan proyek-proyek ini di dalam suatu investasi dilakukan dengan cara mencari proyek-proyek investasi yang memiliki NPV yang tertingginya itu seperti apa? Itu adalah capital rationing. Nyari tuh dari semua proyek yang ada kira-kira yang menguntungkan yang mana? Mana yang sahamnya atau keuntungannya yang lebih besar? Ketika saham yang lebih besar, maka proyek yang tidak menguntungkan atau untungannya kecil itu diabaikan di dalam pengambilan suatu keputusan seorang manajer perusahaan itu. Nah, ini misalnya di dalamnya kita berbicara tadi dengan misal diketahui di sini ada yang namanya tingkat keuntungannya diharapkan sebesar 12,25% keuntungannya. Dari data yang ada, dari arus kas yang ada datanya, ini adalah arus kas proyek-proyek investasi yang diharapkan. Di situ ada namanya proyek A, investasinya sebesar 15 juta. Umur proyeknya selama 3 tahun. Arus kas yang digunakan adalah 7 juta. Proyek B 20 juta investasinya. Umur yang diinikan adalah 3 tahun. Arus kasnya sebesar 9 juta. Proyek C investasinya 25 juta. Umurnya selama 3 tahun. Arus kasnya adalah 11 juta. Proyek D investasinya 30 juta rupiah. Umurnya adalah 4 tahun ya. Arus kasnya adalah sebesar 11 juta. Proyek D, investasinya sebesar 30 juta. Umurnya adalah 4 tahun ya. Arus kasnya sebesar 12 juta 500. Proyek F ya, investasinya sebesar 40 juta. Umurnya selama 4 tahun. Nah, arus kas yang digunakan adalah 15 juta. Proyek G, investasinya sebesar 45 juta. Umurnya 5 tahun. Arus kasnya adalah 14 juta 500. Kemudian H, proyek H ini adalah 50 juta rupiah. Umurnya adalah 5 tahun ya. Arus kasnya adalah 16 juta 500. Hitung di dalamnya satu adalah NPV ya. Dalamnya adalah masing-masing proyeknya apa. Kemudian yang kedua, jika perusahaan ini hanya memiliki dananya 215 juta dananya yang ada, maka proyek-proyek mana saja yang memiliki net present value yang terbesar yang mana? Mana yang mau diambil proyek itu? Dananya hanya ada 215 juta untuk dia berinvestasi di dalamnya. Ini harus dihitung ya. Dihitung. Kemudian ditentukan kira-kira mana yang akan diambil ya di dalam investasi mana yang akan diinikan di dalam suatu penelitian itu di dalam. Nah, kita hitung ya dengan rumus yang ada yang tadi di awal ya, menghitung namanya net present value dengan berbagai macam investasi. Hitunglah proyek A dengan investasi 15 juta didapatkan net present value-nya
sebesar 1.740.853,61. Proyek B dengan investasi 20 juta dengan net present value-nya sebesar 1.523.954,64. Kemudian proyek C investasinya sebesar 25 juta. Net present value-nya sebesar berapa? 1.307.055,68. Kemudian proyek D investasinya sebesar 30 juta. Didapatkan net present value-nya sebesar 3.235.684,34. Proyek E investasi sebesar 35 juta. Net present value-nya sebesar 2.767.823,11. Proyek F investasinya sebesar 40 juta. Net present value-nya sebesar 5.321.387,74. Proyek G investasi sebesar 45 juta. Net present value-nya sebesar 6.149,04. Proyek H investasinya sebesar 50 juta. Dimana hitung net present value-nya sebesar 9.112.273,05. Sebentar ya, kita break dulu ya, sedang ajan isya.
Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, ini ada kombinasi alternatif ya terhadap berbagai macam proyek-proyek investasi di dalamnya itu ya. Ada dalamnya itu ada proyek A. Proyek A ini ada dalamnya itu adalah investasi di dalamnya sebesar 15 juta. Maka net present value-nya sebesar 1.740.853,61 gitu kan. Kemudian ada proyek D, investasinya sebesar 30 juta. Maka net present value-nya sebesar 3.235.684,34. Kemudian proyek E, investasinya sebesar 35 juta. Maka net present value-nya adalah 2.767.823,11. Ada proyek F, dalamnya investasinya adalah 40 juta. Maka net present value-nya sebesar 5.321.387,74. Ada proyek G, investasinya sebesar 45 juta. Net present value-nya sebesar 6.947.149,04. Ada proyek H, 50 juta investasinya. Maka net present value-nya sebesar 9.112.273,05. Nah, ketika dihitung, maka jumlah proyek investasinya adalah 15 juta, tambah 30 juta, tambah 35 juta, tambah 40 juta, tambah 45 juta, tambah 50 juta, ketemunya 215 juta. Ini investasi yang dipilih. Sementara net present value yang dihitung itu adalah sebesar, dihitung tuh mulai dari 1 juta 74853,61 ya, ditambah 3235 684,34 ya, ditambah 2.767.823,11 ya, ditambah 5.321.387,74 ya,
ditambah 6.947.149,04 ya, ditambah 273,05. Dihitung, tambahkan semua, ketemunya 29.125.170,89. Ini adalah kombinasi alternatif berbagai macam proyek investasi di dalamnya. Kemudian kombinasi alternatif berikutnya, dalamnya bisa juga proyek itu diinvestasikan proyek B misalnya. Investasinya sebesar 20 juta. Maka net present value-nya sebesar 1.523.954,64 ya. Sementara proyek C-nya adalah investasinya sebesar 25 juta ya. Maka sebesar dalamnya itu net present value-nya sebesar 1.307.055,68 ya. Kemudian proyek E dalamnya investasinya sebesar 35 juta ya. Maka net present value-nya sebesar 2.787.823,11. Ya. Proyek F dalamnya investasi sebesar 40 juta. Maka net present value-nya sebesar 5.321.387,74 ya. Proyek G-nya investasinya sebesar 45 juta. Net present value-nya sebesar 6.947.149,04. Kemudian proyek H-nya adalah sebesar 50 juta. Net present value-nya sebesar 9.111.273,05. Investasi yang dihitung dari proyek B, C, E, F, G, H itu sebesar 215 juta. Net present value-nya dihitung totalnya sebesar 26.979.643,26. Ada kombinasi berikutnya. Kombinasi berikutnya proyek-proyek investasinya, proyek A investasinya sebesar 15 juta. Net present value-nya sebesar 1.740.853,61. Proyek B-nya adalah investasi sebesar 20 juta. Net present value-nya sebesar 1.523.954,64 ya. Proyek C investasinya adalah 25 juta. Net present value-nya sebesar 1.307.055,68. Proyek D-nya investasinya sebesar 30 juta. Net present value-nya sebesar 3.235.684,34. Proyek E di situ ada 35 juta investasinya, didapatkan net present value-nya sebesar 2.767.823,11. Ada proyek F, investasinya sebesar 40 juta, net present value-nya sebesar 5.321.387,74. Ada proyek H, investasinya sebesar 50 juta, net present value-nya sebesar 9.112.273,05. Nah, ini sama investasi yang dihitung dari proyek A, B, C, D, E, F, H ya, itu sebesar 215 juta. Sehingga net present value didapatin sebesar 25.932,17. Itu kombinasi alternatif. Jadi tergantung nanti kira-kira teman-teman di sini melihat ya dengan berbagai macam, ini alternatif di dalamnya itu ya, dengan ada berbagai macam kombinasi. Tadi modalnya itu cuma 215, keuntungan sekitar 12,25. Nah, seorang manajer harus bisa tuh melihat, harus bisa dia memproyeksikan kira-kira dari masing-masing keuntungan mana yang paling besar. Ada alternatif yang pertama dengan net present value yang didapatin sebesar 29 juta 125.170,89 yang pertama. Yang kedua 26 juta 979.643,26. Yang ketiga sebesar net present value dapatin 25 juta 9.032,17. Nah, jadi silakan di sini seorang manajer menentukan mana yang paling besar. Yang besar yang pertama ini. Maka proyek yang digarap yang diselesaikan adalah proyek A, D, E, F, G, H. Dengan modal investasi sebesar 215 ya,
dengan proyeknya cuma ada 6 proyek, keuntungannya udah 29 juta. Sementara ini proyeknya juga sama-sama 6 proyeknya, tapi keuntungan cuma 26 juta. Ini proyeknya ada 7, dapat keuntungan 25 juta. Proyeknya banyak tapi keuntungan lebih sedikit. Inilah fungsi di dalam kombinasi. Seorang manajer itu harus bisa menentukan mana kira-kira investasi dan proyek mana yang mau diambil di dalam suatu pengambilan keputusan, di dalam berinvestasi, di dalam penganggaran modal ke depannya itu mau yang mana di dalamnya itu. Itu ya yang bisa disampaikan. Kita presensi dulu. Setelah itu nanti kita baru sesi tanya jawab ya. Oke. Di rumah ada semua ya, Pak Wahyudi sama Pak Topik ada ya? Hadir, Pak. Oke, baik. Ini berarti hadir semua. Bahannya Oke, sudah ya, sudah diinikan. Bahannya udah saya share ya di linknya. Tinggal nanti saya berikan tugas ya, paling nanti ada satu tugas aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nanti satu tugas sebagai persyaratan nanti ada komposisi nilai ya.
Jadi satu tugas, kemudian nanti ada satu soal untuk mid semester ya, mid UTS-nya, kemudian ada nanti soal UAS-nya dalam bentuk project di dalamnya itu. Nah ini waktunya mungkin 1 bulan ke depan ya, nanti akan saya buatkan ya. Nanti saya infokan mudah-mudahan di hari besok ya, Selasa atau Rabu ya paling telat nih saya infokan di ini biar teman-teman nanti bisa mulai mengerjakannya gitu. Karena kita nanti digabung dengan ujian kedepannya kan akan berbarengan ya dengan mata kuliah ke depan ya, karena di pertemuannya kan udah nyampe pertemuan baru minggu pertama ya, berarti kurang lebih sekitar ada 6 sesi lagi, berarti 1,5 bulan lagi tuh. Mungkin bisa waktunya akan saya samakan dengan yang kelas reguler biasa ya, dengan waktu pengumpulannya gitu. Jadi teman-teman bisa nanti menyicil tuh dengan nanti pengerjaan dan sebagainya. Nah, bisa nanti setelah nanti perkuliahan hari ini gitu ya. Ini saya infoin di grup ya, kalau nanti sudah saya berikan soalnya atau tugasnya atau soal ujiannya akan saya inikan. Monggo, silakan jika ada sharing atau pertanyaan ya, bahannya sudah saya share juga. Kita hari ini berbicara tentang diskusi tentang keputusan di dalam berinvestasi di dalamnya itu. Monggo dipersilakan. Malam Pak. Monggo silakan. Pak, izin bertanya Pak. Boleh silakan. Ini apa? Nggak lama dialami sama perusahaan saya Pak. Jadi dia itu ada salah satu investasi di salah satu kayak merchant lah Pak gitu Pak. Namun baru berjalan 3 bulan ada kebijakan yang berubah. Jadi secara keuntungan berubah juga gitu Pak. Ini menyikapinya gimana Pak? Jadi baru 3 bulan doang itu ya, 3 bulan. Biasa kalau investasi masih belum ada apa-apanya ya kalau hitungan 3 bulan ya. Ya sebenarnya merchant ini dia itu udah lama Pak, tapi berhubung perusahaan kita baru join, ternyata 3 bulan itu langsung berubah kuartal 1 terus berubah di kuartal 2 gitu Pak. Otomatis kebijakan berubah, otomatis juga keuntungan juga pasti nggak sesuai juga ya. Iya Pak, drop Pak. Drop banget gitu. Samanya kalau kita beli LM kan dengan sendirinya kita beli LM, kemudian belum nyampe setahun dijual lagi juga sama gitu kan. Iya betul. Nah ini kan untuk kan kita itu udah ambil 1 tahun kerjasama gitu. Tapi untuk Q2 kan kita masih ada Q2, Q3, Q4 gitu. Jadi kemungkinan kalau kita lanjutin itu juga akan rugi gitu Pak. Jadi menyikapinya Pak, sharingnya Pak. Baik, siap. Berarti selama ini baik, dalam suatu bisnis, dalam suatu investasi, terkadang tanpa dipungkiri ya, ada yang namanya suatu kondisi ketidakpastian di dalam kita berinvestasi. Ya, tadi baru 3 bulan Pak, gitu kan, baru 3 bulan, kemudian dia mengalami suatu penurunan ya, akibat dari kebijakan ya, sementara kontrak yang sudah diinikan kan selama 1 tahun ya, sehingga ada 3 kuartal lagi nih dengan sendirinya gitu ya, kan ada kuartal 1, 2, 3 ya, kan baru 1 nih, berarti dari 4 kuartal selama setahun ini. Nah ini tantangan ya di dalam suatu dunia bisnis dengan perubahan regulasi, perubahan dari ekspektasi pasar jangka pendek dan jangka panjang ke depannya juga ini otomatis akan merugikan atau bahkan ada sesuatu hal yang tidak pasti. Nah, bagaimana solusi dalam strategis dalam kita bisa menyikapinya ini ya?
Jadi ada berbagai macam alternatif yang bisa digunakan ya di dalam suatu keadaan ya, di selalu strategisnya. Pertama, bisa kita melakukan yang namanya evaluasi tentang kebijakan baru yang ada itu secara komprehensif ya. Ini adalah langkah awal nih. Bagaimana teman-teman dapat memahami berbagai macam seluruh perubahan kebijakan yang terjadi. Apakah ini terjadi dari regulasinya adalah regulasi fiskal, apa regulasi dari batasan pajak ya, atau larangan promosi ya, atau mungkin pembatasan aktivitas tertentu di dalam kita melihat kebijakan barunya. Kita sebisa mungkin harus bisa bersikap ya, proaktif ya, dengan berbagai macam konsultasi ke berbagai macam regulator atau orang-orang yang bisa memberikan masukan tentang regulasi atau mungkin asosiasi industri ya, agar apa? Agar kita tahu nih kira-kira ruang gerak apa nih yang masih terbuka sehingga kita tidak mengalami keuntungan yang drop banget gitu ya. Minimal uang kembali saja dengan keuntungan yang sedikit atau mungkin rugi sedikit itu masih aman ya dalamnya itu. Terus apalagi nih, buat dokumen dampak kebijakan sebagai ada namanya performa dari merchant itu ya. Ini bisa jadi juga sebagai salah satu negosiator ya, atau mungkin bisa jadi sejenis kayak justifikasi berbagai macam strategi di dalam kita penyesuaian. Nah, biasanya yang ada ya, bahkan perusahaan besar pun ketika misalnya kita berinvestasi, ketika dia mengalami suatu keadaan yang tidak signifikan atau keadaan yang tidak pasti, itu dengan sendirinya itu akan ada perubahan-perubahan yang ada. Jika terjadi perubahan pajak yang membuat adanya return ke investornya menurunnya, ini kita bisa diganti dengan berbagai macam benefit, berbagai macam keuntungan tambahan non finansial atau mungkin program-program lain yang menguntungkan ya untuk perusahaan tersebut sehingga bisa menutupi kerugian dari investasi yang salah satu dari merchant itu. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan menggunakan strategi pivot. Strategi pivot dalam penawaran suatu produk. Mungkin ada yang menyesuaikan merchant bisnis model bis tadi ya, atas produknya apa, mungkin dia rubah narasi penjualannya, atau mungkin fokus pada keamanannya, atau mungkin fokus keberlanjutannya, atau mungkin misi jangka panjangnya dalam return yang cepat itu seperti apa. Kemudian tambahkan juga produk ya, dengan berbagai macam layanan tambahan tuh. Bisa juga dengan berbagai macam opsi investasi dengan resiko atau kebijakan yang berbeda. Dananya dialihkan. Dengan pengalihan dana yang tidak begitu mengalami kerugian signifikan, nah investasinya bisa dipindah ke yang lainnya. Dan kita bisa membuat dong simulasi keuntungan ya, secara mungkin yang agar lebih realistis ya keuntungannya ya. Kita lihat sebelumnya dengan menjual imbal hasil yang tinggi tadi ya, kemudian kita promosikan ya berbagai macam stabilitas nilai ya, atau mungkin kita ubah ke investasi lain yang berbasisnya mungkin stabilitas nilai atau mungkin berbasis syariah jika memang yang cocoknya yang mana yang kira-kira menguntungkan. Ini adalah tugas seorang manajer, tugas seorang direktur di dalam dia bisa mengembangkan, di dalam dia bisa menentukan kira-kira yang mana yang mau dia ini. Kemudian yang ketiga, bisa juga lakukan komunikasi yang transparan kepada mitra atau investornya. Dalam jangka pendek ya, adanya transparansi antara strategi mitigasi kritis yang paling efektif itu apa. Sampaikan berbagai macam perubahan kebijakan dan dampaknya melalui pertemuan khusus ya, atau mungkin laporan kuartalnya bagaimana. Kemudian kita rapat ya, diskusi dengan tim, diskusi dengan perusahaan, kira-kira strategi mana yang mau diadaptasi, yang mau diadopsi oleh perusahaan dengan mungkin nadanya itu adalah konstruktif ya, konstruktif dengan menunjukkan bahwa harus siap dengan berbagai macam keadaan. Ketika kita rugi di investasi ini, kita harus memindahkan kepada investasi mana yang paling aman di dalamnya. Sama halnya teman-teman kan, kalau teman-teman misalnya mau beli saham ya, nah, beli saham kan tergantung teman-teman trader kah atau teman-teman hanya membeli. Kalau teman-teman trader, teman-teman bisa membeli dari perusahaan yang tidak baik sekalipun bisa teman-teman beli. Dengan syarat teman-teman ketika ada keuntungan sedikit, teman-teman jual.
Yang lebih tinggi dapat untung gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya secara untuk menabung saham ya, teman-teman akan memilih dong perusahaan-perusahaan yang kredibel. Perusahaan-perusahaan yang memang notabene-nya adalah perusahaan yang kuat. Yang misalnya, oh teman-teman beli saham ya, misalnya BDRI yang tahu jelas itu perbankan yang memang punya pemerintah dan paling banyak nasabahnya ya, atau mungkin BBCA dan sebagainya yang tahu itu nggak bakal rugi dengan sendirinya. Sehingga walaupun keuntungan ya pembagian dividen setiap tahunnya kecil. Pak, saya pengen lebih besar lagi, mau pakai kayak jenis kayak trader. Ya sudah, silahkan. Teman-teman harus bisa melihat peluang. Teman-teman harus bisa melihat pergerakan sahamnya kemana dan sebagainya. Sehingga dengan pergerakan-pergerakan itu, teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira naik apa tidak, apa turun, apa rugi dan sebagainya. Ini pun satu dengan yang lainnya bisa diinikan dengan berbagai macam hal yang teman-teman inginkan. Kemudian bisa lakukan berikutnya yang keempat, bisa dengan melakukan sejenis revisi target kinerjanya secara optimal. Jika kontrak tadi kerjasamanya Pak setahun ya, ini akhirnya kita revisi dengan berbagai macam KPI ya, atau berbagai macam service level agreement-nya bagaimana ya. Ajukan kita revisi target kita dari kuartal 2 ke kuartal ketiga kepada mitra kerjasamanya ya, jika memungkinkan ada di dalamnya klausul kontraknya. Boleh nggak kita ubah? Bila tidak bisa diubah secara hukum, maka bisa dicarikan solusi yang win-win. Dengan cara apa? Pengalihan fokus produknya, penambahan promosi bersama, atau konvensasi layanan non-moneter dengan sendirinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dalam hal ini tim, dalam perusahaan tidak terbebani oleh target yang lama, yang sudah tidak relevan ya, karena perusahaannya sendiri pun mengalami kerugian ya, sehingga investasi kita dengan sendirinya harus diambil atau mungkin ditutup ya sebelum waktunya. Yang kelima, bisa kita mengoptimasi sisa durasi kerjasama. Sisa waktu yang ada dengan kuartal yang ada ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan strategi operasional yang ketat. Gimana caranya? Analisis berbagai macam saluran pemasaran yang ada dianalisis. Mana yang paling hemat? Namun, kita juga harus bisa menghasilkan tidak hanya sekedar hemat. Misalnya ada namanya referral ya, ada namanya komunitas yang ada dan sebagainya. Kemudian apalagi bisa juga mengurangi adanya biaya variabel yang ada dengan tidak berkontribusi langsung ya pada apa yang namanya akuisisi atau mungkin resistensi dari pengguna yang ada. Kemudian juga kita bisa juga fokus kepada customer yang loyal ya, pada produk yang paling kuat marginnya yang mana gitu kan. Kemudian bisa juga yang keenam, bisa juga kita menyiapkan alternatif rencana exit, rencana keluar ya, dengan kita bisa memodifikasi kerjasama jika terpaksa. Jika ada penyesuaian tetap ya tidak cukup ya dengan kerugian yang ada, maka mulai kita harus menegosiasi berbagai macam kemungkinan yang ada. Dengan apa? Dengan pengakhiran kerjasama yang lebih awal kita lakukan secara baik-baik, secara win-win ya. Jika ada FOS, dalamnya ada post merger klausal ya, atau biasanya ada namanya klausul renegosiasi di dalamnya itu. Kita bisa lakukan dengan rencana exit. Atau bisa juga siapkan dokumen legal yang ada yang mendukung posisi Andanya bagaimana. Lihat laporan keuangan di Q1 yang terdampak yang mana. Alternatifnya, ubah bentuk kerjasama tadi ya, dari revenue sharing ke bentuk lain, misalnya dengan branding ya, atau mungkin dengan menggunakan user akuisisi free dan sebagainya. Yang ketujuh juga bisa kita gunakan Q1 sebagai alat uji dan penyesuaian yang ada. Karena Q1 sudah berjalan dan baru selesai, maka kita bisa melihat dong performa dari Q1 itu sebagai alat validasi strategi baru. Laporan hasil Q1 tadi lengkap tadi ya, dan dampak kerugiannya, dampak keuntungannya kita lihat dengan sendirinya. Kemudian bila perlu kita di dalamnya bisa melakukan adanya berbagai macam evaluasi
dari berbagai macam dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan disiapkan di dalamnya dengan sendirinya. Nah, ini dalamnya harus siap dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan ketidaksiapan apa yang memang kita tidak siap di dalam suatu usaha dengan sendirinya. Ketidaksiapan ini sering terjadi ya dengan berbagai macam hal ya, dengan ketidaksiapan yang ada ini menyebabkan perubahan-perubahan ke depan yang menjadi baik ataupun tidak baik tergantung dari teman-teman kira-kira mau melakukan yang mana di dalam suatu bisnis ke depannya dengan sendirinya. Ini yang diharapkan. Jadi secara tidak langsung bisnis itu biasa sering terjadi ya, adanya win-win, adanya permasalahan dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa, hal yang umum terjadi. Karena namanya bisnis itu kan sesuatu hal yang belum pasti di dalamnya itu. Maka di dalam suatu hal apapun ya, ketika kontrak belum berjalan setahun, tiba-tiba ada masalah, ya udah kita selaku di antara kedua belah pihak ya, lakukan strategi penyesuaian, lakukan pivot plan-nya bagaimana, ubah ya narasinya, ubah lebih opsi reinvestasi yang fleksibel yang tidak berdampak pada produk lain. Negosiasi ulang target dan KPI-nya bagaimana. Lakukan mitra yang ada dan dalam mencari solusi yang terbaiknya apa solusi yang mau diharapkan di dalamnya. Optimasikan sisa kuartal untuk validasi di dalamnya. Kemudian ketika sudah terpaksa ya udah sediain exit-nya gimana untuk kita keluar dari sana. Yang penting ketemu win-win tanpa ada yang merasa dirugikan dan satu sama lainnya sama-sama saling menguntungkan satu dengan lain. Itu yang diharapkan ke depan. Kurang lebih itu yang berhubungan dengan berbagai macam investasi. Namanya investasi, ketidaksiapan atau keadaan yang tidak baik ya, atau keadaan yang buruk sekalipun ya, itu sudah namanya ini ya, resiko yang ada ya. Perusahaan juga kan, membangun perusahaan juga itu penuh dengan resiko. Resiko yang ada dengan berbagai macam hal yang ketidaksiapan di dalamnya. Bahkan ada perusahaan besar ya yang tiba-tiba mereka harus ditutup ya dengan ini gitu ya, dengan mengharuskan mereka dilikuidasi, mereka tiba-tiba difilirkan oleh OJK atau nggak terdaftar di OJK atau Bapperti yang ada sebagainya. Ini kan banyak hal ya. Tapi agak hati-hati di dalam melihat investasi yang buruk ya, dalam kategori investasi yang tidak masuk akal. Cari berbagai macam investasi dalamnya harus yang terdaftar di OJK, terdaftar di Bapperti atau lembaga pengawas resmi lainnya. Jangan sampai terjebak ya dengan investasi yang tidak punya izin resmi ya, tidak terdaftar di OJK atau tidak terdaftar di Bapperti ya, dan sehingga tidak punya badan hukum yang jelas ya. Sehingga apa? Yang ditawarkan adalah perusahaan abal-abal. Yang ini kan adalah skema investasi bodong yang menjanjikan return tinggi tanpa lisensi apapun. Kemudian bisa cirinya apa? Menjanjikan imbal hasil yang tidak masuk akal. Misalnya return per bulannya 10%, 20% ya, bahkan lebih tinggi, jauh dari tidak wajar di dalam dunia keuangan. Kemudian tidak transparan ya soal dari mana keuntungan yang dihasilkan dengan sendirinya. Nah, prinsipnya semakin tinggi imbal hasil, semakin tinggi juga resikonya ya. High return itu sama dengan high risk. Ya. Kemudian skema Ponzi atau money games-nya ya, lihat uang member baru dipakai untuk membayar member lama. Nah, ini hati-hati. Fokus pada rekrutmen bukan pada kegiatan ekonomi nyata. Jadi banyak kasus tuh ya, seperti adanya Mimiles, ada namanya Pandawa Group ya, ada namanya Fitup dan sebagainya. Kemudian tidak transparan, tidak jelas nih kemana uang diinvestasikan. Kemudian tidak ada laporan keuangan yang ada, tidak ada portofolio aset atau riwayat transaksi pun tidak ada. Kemudian muncul lagi tekanan psikologis ya, atau FOMO, didorong untuk dalamnya ada segera bergabung ya dengan janji slot terbatas ya, dipaksa merasa rugi atau tidak ikut ya, atau besok harga naik ya, atau promosi cuma sekali dan sebagainya. Itu investasi yang tidak butuh paksaan atau tekanan yang ada. Akibatnya dari investasi buruk ya, yang terjadi apa? Kerugian finansial. Dana bisa hilang sebagian atau mungkin hilang seluruhnya. Masalah hukum, Anda bisa terseret ya, bisa bila ikut memasarkan investasi ilegal tersebut.
Kerugian reputasinya apa? Terutama bagi pelaku usaha ya, atau tokoh publik yang ikut mempromosikannya. Bagaimana cara kita menghindari investasi buruk? Ya, cek legalitasnya melalui situs OJK. Ya, jadi www.ojk.go.id itu tentang garing ID garing waspada investasi ini juga bisa nih dicarikan di sini. Kira-kira investasinya terdaftar apa tidak. Jangan tergoda dengan racun tinggi tapi penjelasan resikonya tidak ada ya. Kemudian selalu baca syarat dan ketentuan ya, segera minta laporan pengguna dana. Konsultasikan kepada penasihat keuangan atau pihak yang profesional di bidang keuangan yang ada. Karena risikonya tinggi sekali yang berhubungan dengan investasi ini ke depannya itu mau kemana. Jadi agak hati-hati. Karena tidak ada hal yang bersifat instan. Ketika instan yang ada tidak masuk di akal, yang terjebak, maka kita akan terjerumus kepada hal yang tidak baik dalam investasi ke depannya. Ada tanggapan atau silakan, atau pertanyaan lain dipersilakan. Siap Pak, terima kasih Pak. Monggo. Jadi agak berat ya kalau kita bicara investasi ya. Jadi kalau dengan sendirinya ada yang tiba-tiba dengan investasi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tak jarang juga kita melihat orang-orang yang tidak piawai, tidak pandai, tidak cakap ya, banyak yang mengalami kerugian-kerugian dalam investasi. Ini adalah suatu hal yang menandakan bahwa investasi itu kan yang kerjanya orang lain. Bukan kita yang sendiri bekerja, bukan kita yang sendiri berusaha. Sama halnya dengan kita berusaha, kita punya usaha dengan berbagai macam resiko, dengan berbagai macam kekurangan, bahkan dengan berbagai macam hal yang tidak bisa kita terkait. Karena jika kita berani membeli saham, berarti kita berani membeli usaha. Kita berani membeli usaha, berarti kita harus siap untung dan harus siap rugi terutama. Kalau kita siap rugi, pasti kita akan terus jalan tuh usahanya. Tapi kalau kita siap untung, nggak siap rugi, yang ada apa? Yang ada kita beresiko. Kita akan kalah, kita akan mundur ya ketika kita baru pertama rugi. Banyak perusahaan itu ya yang sampai dia ini sampai 40 tahun, sampai 100 tahun ya. Bahkan tak jarang orang-orang di usia 20 tahun itu sudah banyak yang kolaps ya. Sudah banyak yang pailit ya dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah berganti regenerasi dengan dalamnya. Orang-orang yang membangun adalah orang-orang perintis. Perintis itu lebih kuat ya dibandingkan dengan pewaris gitu ya. Karena kalau pewaris biasanya mereka apa? Mereka sudah tidak pernah mengalami yang namanya susahnya mereka di dalam mengambil suatu atau membesarkan usaha di dalamnya. Ada dua peranan yang berbeda dalam dunia bisnis ya. Terutama kita kenal dengan nama kepemilikan dari perusahaan ya, dari kekuatan yang ada dan tantangan yang ada. Kalau kita menjadi seorang perintis ya, menjadi seorang founder, menjadi seorang entrepreneur di dalamnya, ini adalah orang yang pertama mendirikan perusahaan mungkin dari minus atau mungkin dari nol. Dia menanggung segala macam resiko yang penuh ya, dari idenya dia sendiri, kemudian dia modalnya dia sendiri, hingga sampai proses dia tumbuh di dalamnya. Biasanya juga dia memiliki ada namanya jiwa inovatif, semangat juang yang tinggi di dalamnya. Kemudian juga dia banyak mengandalkan insting, banyak mengandalkan naluri pasar dan dalam pengambilan keputusan yang cepat dengan sendiri. Beda dengan pewaris atau suksesor atau namanya inheritor. Kenapa saya bilangkan suksesor? Karena dia disukseskan oleh orang tuanya, disukseskan oleh generasi penerusnya gitu ya. Di individu yang biasanya ini terjadi pada anak ya, atau keluarga yang ada yang meneruskan usaha yang sudah ada dengan sendirinya. Biasanya mereka memiliki keuntungan ya, ada aset, ada reputasi, dan ada sistem yang sudah terbentuk, yang sudah dibuat oleh pewaris dengan sendirinya. Tugas utama si pewaris ini adalah melanjutkan, mengembangkan, mentransformasikan ya, di usaha yang lama itu agar usahanya dapat berkembang menjadi lebih besar ya. Tantangannya adalah dia harus bisa membuktikan diri.
menjaga warisan dari orang tuanya dan membawa inovasi baru sehingga usahanya menjadi besar gitu ya. Ada berbagai macam keunggulan dan tantangan masing-masing ya. Kalau kita lihat dari aspek pewaris ya, aspek pewaris ini kreativitasnya cenderung konservatif ya, terkekang oleh struktur yang lama yang ada. Kemudian aspek resikonya adalah relatif rendah ya, karena sumber daya sudah ada, tinggal terusin doang gitu ya. Kemudian tekanannya bagaimana? Dari dalam, ya, dari keluarga yang menekan, ekspektasi keluarga, reputasi orang tua dan sebagainya. Kemudian visinya cenderung menjaga dan mengembangkan dari yang sudah ada. Beda dengan perintis. Kalau perintis kreativitasnya tinggi, butuh ide baru, langsung berubah, kemudian langsung diterapkan. Resikonya apa? Tinggi resikonya, modal sendiri dan belum stabil ya. Kemudian tekanannya dari luar, tekanan dari pasar, tekanan modal, gagal bangun, jatuh bangun, dan sebagainya. Isinya adalah inovatif dan destruktif yang ada. Tapi ada berbagai macam nih dinamika psikologis dalam kepemimpinannya lihat. Perintis cenderung lebih visioner dan penuh keyakinan karena lahir dari kesulitan, lahir dari keterbatasan yang ada. Mereka membentuk budaya perusahaan yang ada dari pengalaman pribadi mereka. Biasanya mereka lebih fleksibel di dalam mereka pengambilan keputusan dan bahkan juga kadang mereka kurang sistematis di dalam mereka membuat suatu plan dalam yang penting apa? Terjalan dan menguntungkan bagi perintis. Beda dengan pewaris. Kadang mereka mengalami tekanan nih untuk membuktikan diri ya. Mereka harus menghormati struktur lama dengan senioritas yang ada, dengan membawa pembaharuan yang baru. Tantangannya apa? Bagaimana tetap dia relevan di era yang berubah yang sedemikian cepat. Kemudian lagi sinerginya gimana? Sinergi ideal ya antara pewaris modern dan jiwa perintis. Saat ini banyak ya pewaris bisnis yang berhasil menggabungkan keduanya. Tapi tetap menghargai nilai dan fondasi dari perintis yang sudah dibangun dengan sendirinya. Tapi berani membawa transformasi digital, berani membuat diversifikasi usaha dan profesionalismenya. Contohnya apa? Generasi kedua di perusahaan keluarga yang membawa teknologi, ekspansi global, dan strategi pemasaran modern. Intinya apa? Perintis menciptakan, pewaris mengelola dan mengembangkan, ya kan? Tidak ada yang lebih baik. Yang penting bagaimana mereka dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh kesadaran, dengan tanggung jawab yang kuat, dan strategi yang tepatnya bagaimana. Tantangan bagi pewaris bukan hanya mempertahankan, tapi juga harus bisa menghidupkan kembali semangat perintis dengan konteks zaman baru saat ini. Jadi agak lebih berat ya di dalam suatu kita merintis ataupun kita pewaris ya, tetap itu dengan sendirinya kita harus siap dengan berbagai macam resiko dan perkembangan yang ada dengan sendirinya. Perintis dan pewaris adalah dua peran penting dalam siklus hidup suatu bisnis yang ada, terutama bisnis keluarga. Perintis adalah tokoh yang membangun dari nol dengan semangat, dengan visi, keberanian, dan mengambil risiko yang tinggi. Mereka menciptakan fondasi awal, membangun nilai-nilai budaya, dan model usaha yang unik. Sebaliknya, pewaris datang setelah bisnis mapan. Dengan tantangan mempertahankan warisan tersebut ya, sekaligus dia bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Keduanya tidak bisa dibandingkan secara hitam putih. Kenapa? Karena masing-masing punya kekuatan dan kelemahan tersendiri. Perintis unggul dalam keberanian dan inovasi awal. Sementara pewaris punya peluang mengembangkan dan melanjutkan nilai-nilai dengan pendekatan lebih profesional, dengan terstruktur dan modern. Di era saat ini, peran pewaris yang ideal adalah mampu dia menyerap semangat perintis, namun tetap membawa transformasi digital, efisiensi sistem, dan berkelanjutan jangka panjang. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk beradaptasi, menghormati warisan yang ada, dan membawa pembaharuan yang relevan dengan sendirinya. Terus bagaimana saat ini dengan mungkin saya bilang bukan katakan suatu peluang ya, atau mungkin ancaman ya.
Ancamannya apa? Dengan adanya Society 5.0. Society 5.0 yang sekarang sudah robotik ya. Apa nih yang dilakukan di dalam suatu usaha itu? Kedepannya bagaimana? Sekarang kan dengan IoT, dengan adanya sistem otomatis aja, ini sudah banyak perubahan yang ada. Bagaimana nih ancaman 5.0 dengan teknologi robotik ke depannya? Meskipun kita lihat ya berbagai macam konsep Society 5.0, ini jadi penutup ya. Ini yang diusung pertama kali oleh Jepang ya. Jepang dia menciptakan masyarakat yang super cerdas, di mana teknologi seperti AI, robotika, dan big data yang digunakan untuk bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan sosial ya. Tetap saja di dalamnya ini dia membutuhkan adanya perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Dengan perubahan yang nyata, dengan perubahan sosial yang ada, tetap ada ancaman nyata yang perlu diantisipasi. Ancaman muncul dari kemajuan teknologi robotik di era 5.0 saat ini adalah satu, kita harus siap dengan adanya pengangguran struktural. Robot dan AI menggantikan pekerjaan manusia di sektor industri, sektor logistik, bahkan jasa dan administrasi. Pekerjaan yang rutin berulang dan manual ini sangat rentan digantikan oleh mesin. Dampaknya masyarakat dengan keterampilan rendah dan semakin terpinggirkan ya jika tidak ada peningkatan skill, adanya rescaling atau upskillingnya sendiri. Yang kedua, adanya ketimpangan sosial dan adanya digital divide. Mereka yang menguasai teknologi akan semakin kaya, sementara yang tertinggal digital akan semakin miskin. Teknologi tinggi justru bisa menciptakan kesenjangan baru antar kota dan desa, antar negara maju dan berkembang. Dampaknya apa? Potensi ketimpangan ekonomi dan sosial semakin melebar ke depannya. Ada lagi ancaman etika dan privasi dalam robot dan sistem AI ini akan mengakses data pribadi kita secara besar-besaran. Kemampuan mengenali wajah, suara, dan pola perilaku manusia ini bisa disalahgunakan ya jika tidak diatur secara etis dengan sendirinya. Dampaknya apa? Hilangnya kontrol atas data diri dan pelanggaran adanya hak privasi warga. Yang keempat, adanya dehumanisasi dalam interaksi sosial. Adanya kita ketergantungan pada robot, tergantungan pada AI, tergantungan pada sistem otomatis yang mengurangi kontak kita dengan manusia. Misalnya, pelayanan kesehatan dengan robot, guru virtual, dosen virtual, bahkan ART pun otomatis sudah digantikan dengan robot. Dampaknya, potensi munculnya rasa keterasingan sosial dan penurunan empati antara manusia yang ada. Yang kelima, adanya ketergantungan teknologi dan resiko sistemik. Ketika semua sistem viral bergantung pada robotik dan AI, transformasi, keuangan, logistik, maka akan terjadi tuh berbagai macam serangan cyber, kerusakan sistem yang bisa melumpuhkan suatu negara. Dampaknya adalah ancaman nasional yang tidak lagi hanya militer, tapi juga ancaman digital dan algoritmik di dalamnya itu. Bagaimana kita ada langkah mitigasi yang disarankan? Satu, pendidikan berbasis teknologi dan humanistik di dalamnya. Ajarkan coding, ajarkan logika AI. Tapi juga harus kita mengajarkan etika dan kemanusiaan yang ada. Yang kedua, ada kebijakan reskilling tenaga kerja. Ada pemerintah dan swasta wajib ya menyiapkan adanya pelatihan kerja baru untuk profesi masa depannya bagaimana. Yang ketiga, regulasi AI dan perlindungan data kita. Negara harus aktif membuat undang-undang perlindungan privasi dan batasan etika AI ke depannya. Yang keempat, ada teknologi inklusif. Pastikan masyarakat desa, marginal, dan lanjut usia yang siap mendapatkan akses pelatihan teknologi ke depannya. Kesimpulannya, meskipun Society 5.0 membawa harapan terhadap efisiensi dan kemajuan teknologi, tanpa antisipasi dan regulasi yang matang, robotika dan AI bisa menjadi ancaman sosial yang serius. Solusi bukan menolak teknologi, tapi mengintegralisasikan kita secara bijak. Memanusiawikan manusia yang merata bagaimana masa depan bukan hanya tentang mesin yang cerdas, robot yang cerdas,
tapi juga masyarakat yang bijak dengan menggunakan kecerdasan buatan, kecerdasan AI, dan perkembangan robotika ke depannya. Sehingga kita dapat ditantang dengan berbagai macam perubahan yang ada ya, dengan kita menyiapkan berbagai macam kesiapan. Kita tidak bisa menolak dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa menolak dengan perkembangan teknologi. Yang ada adalah kita terus maju dan kita setiap upgrade ilmu dan upgrade skill kita agar kita tetap menjadi orang pemenang. Karena kalau kita menyerah, kalau kita nggak berani kita dalam hal mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita, mengubah skill kita, maka kita akan kalah dengan perkembangan zaman yang ada. Karena manusia identik harus terus belajar long live education, belajar seumur hidup, karena dengan belajar seumur hidup kita akan terus melihat perkembangan yang ada. Zaman saat ini saya masuk ke dalam generasi milenial ya. Mungkin teman-teman yang kelahiran di bawah mungkin sudah masuk ke di masanya adalah zilenial, di Gen Z. Gen Z. Nah, bahkan di anak-anak yang lahir di usia 2 tahun 2024 ke atas itu adalah sudah masuk generasi beda, generasi alfa. Anak yang lahir tahun 2025 ini sudah masuk ke dalam generasi beta gitu ya. Jadi sudah bergeser tuh ya. Dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z ya. Mungkin saya masuk ke dalam generasi Y gitu ya. Nah, saat ini udah muncul lagi tuh generasi alfa sudah muncul, generasi beta sudah muncul. Nah, ini sudah mulai lagi tuh. Ada generasi-generasi baru yang generasi itu dengan sendirinya itu akan menjadi orang-orang yang menikmati perkembangan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan masa kita ke depan. Siap dengan perkembangan zaman, siap dengan perubahan yang ada, sehingga kita tetap menjadi pemenang di masa robot-robot berjaya, kecerdasan buatan berjaya. Kita tetap bisa menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa bersaing, sehingga kita tidak menjadi pengangguran struktural yang sudah distrukturkan karena gara-gara Society 5.0 ini. Tetap semangat teman-teman, tetap optimis dengan berbagai macam perubahan yang ada, terus upgrade diri karena manusia itu bisa belajar, manusia itu bisa mempersiapkan, manusia itu bisa mempertahankan hidupnya sampai dengan waktunya kita nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Gitu. Jadi terus semangat, terus belajar, berikan manfaat buat sesama, berikan manfaat buat dunia, sehingga dunia yang ada saat ini bisa menjadikan kita menjadi orang bagian yang bisa mengubah dunia, bagian yang bisa mengubah keadaan dunia menjadi lebih baik dengan adanya peran yang kita perankan sebagai manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Sampai di sini perkuliahan kita. Kita sudah jam 8 ya, sudah jam 8 kurang 2 menit ya. Saya rasa cukup ya untuk sesi kita di pertemuan kita hari ini. Nah, silakan teman-teman lanjut di mata kuliah berikutnya ya. Selama kita kuliah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ini ya, nanti kita diskusi kembali di grup WhatsApp ya, nanti saya infokan untuk tugas dan soal ujiannya ya jika sudah saya upload di Edlink-nya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan mungkin di mata kuliah selanjutnya. Itu bersama saya alhamdulillahirrahmanirrahim, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Monggo silakan.